نهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, kita masih di dalam pembahasan wa qala ba'dul hukama, berkatalah sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilham. Nah, semuanya muaranya pasti Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Radiyallahu anhum ajma'in, man arafa Allah lam yakun lahum ma'al khalqi ladzah li'annahu lam yuhibbu ghairallahi ta'ala. Ini orang hikmah, orang yang diberikan kebijaksanaan oleh Allah, berkata, siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yakun ma'al khalqi ladzah, maka dia tidak akan mendapatkan kenikmatan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau orang sudah dilingkupi atau diguyur dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selain Allah dia nggak ada kenikmatan. Jadi adanya maunya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenikmatannya itu bersama Allah. Karena kenikmatan ini nggak bisa direkayasa. Jadi kalau orang itu sudah mencintai sesuatu, pasti dia akan selalu bersama yang dia cintai. Nah, itu intinya. Jadi kalau kita mengenal Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang lainnya itu udah biasa aja. Jadi hanya ingin bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semuanya pasti punya kecenderungan. Ada yang kecenderungannya suka ini, ada yang kecenderungan suka motor, ada yang kecenderungan suka mobil. Mobil udah bagus, dibongkar, diituin lagi. Nah, itu kesukaannya udah. Dan dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam terhadap apa yang disukainya. Makanya gak heran kalau ada orang yang sanggup duduk bermunajat, berdoa, berzikir, sholat itu berlama-lama. Karena ini dia, man arafallah lam yakun ma'al khalqi ladzah. Siapa yang mengenal Allah, maka yang lainnya dia tidak akan mendapatkan kenikmatan. Li'annahu lam yuhibbu ghairallah, karena dia tidak mencintai selain Allah. Jadi cinta intinya. Kalau sudah cinta, insya Allah apa saja kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man 'arafa ad-dunya bi annaha faniyah lam yakun lahu fiha raghbah bal tara daral baqiyah wa 'amalu biha. Siapa yang mengenal dunia? Jadi kita ini kenal dunia dengan apa ya? Semuanya mengenal Allah, cinta Allah, mengenal dunia, tidak mencintai dunia, itu proses dari belajar. Dan ini di antara buah daripada kita belajar, buah dari kita ibadah dan istiqomah. Nah, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita, kecintaan kepada Allah dan ketidaksukaan kepada dunia. Jadi istilahnya orang-orang hukama ini mengatakan man arafat dunia, siapa yang mengenal dunia,
bahwa dunia ini akan punah, akan ditinggalkan, akan sirna. Ini semuanya kenal dunia. Lam yakun lahu fiha raghbah, maka dia tidak akan terjerumus sibuk dengan dunia sehingga melupakan Allah dan akhiratnya. Jadi kalau orang sudah kenal dunia ini semua akan kita tinggalin, cepat atau lambat. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan, walhasil dunia ini semua manusia akan meninggalkannya. Makanya orang yang mengenal ini dunia, maka dia tidak akan sia-siakan kehidupannya yang akan datang karena dunianya. Maksudnya gitu ya. Jadi kalau orang udah kenal dunia, udah, makanya dia akan hati-hati di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan mengorbankan kehidupan yang kekal karena dunia. Yang ketiga, dia akan timbul rasa hati-hati bahwa semua ini akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia di dunia, udah dia akan hati-hati untuk melangkah apakah ini diridhoi oleh Allah atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kafir itu enggak ada namanya pikirannya akhirat. Ada apa saja yang dia inginkan atau hawa nafsunya, maka dia akan ambil tuh bagian daripada dunia. Kayak mencuri, merampok, berdosa, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang. Itu berarti tidak ada mengenal Allah dan gak kenal dunia. Yang dia tahu dunia ini udah tempat dia bersenang-senang lah. Kalau kita ini kenal dunia, maka kita akan hati-hati terhadap dunia yang akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Darul baqiyah. Nah, orang yang kenal dunia pasti akan memilih amalan-amalan untuk darul baqiyah, tempat yang kekal abadi selama-lamanya. Wal amalu laha, dan beramal untuknya. Jadi orang yang kenal dunia ini, dia akan bersiap-siap untuk membawa bekal yang banyak untuk menuju negeri yang kekal, yaitu negeri akhirat. Wa man 'arafa 'ala Allah lam yataqaddam ilaihi al-hasaba ay lam yaqbalu 'alaihi li'annahu qad taraka al-husumah kama qala al-Hasan radhiyallahu anhum wa arda. Dan siapa yang mengenal keadilan Allah, jadi Allah ini adil. Siapa yang berbuat begini akan begini, siapa yang berbuat begitu akan begitu. Siapa yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat buruk juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenal keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lam yataqaddam ilaihil husuma, maka dia tidak akan marah-marah atau dia tidak akan mencaci maki atau dia tidak akan menyesali apa yang sudah terjadi, karena semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah takdirnya. Lam yaqbalu alaihi li'annahu qattarakal husumah, maka dia akan menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah meninggalkan apa-apa yang menjadi penyebab dia ini marah. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengenal Allah, mengenal bagaimana dunia, lalu mengenal bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu udah puncaknya Nabi.
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita baca sejarah Nabi dari awal sampai beliau meninggal dunia, itu semuanya ilmu yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para ulama menggambarkannya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Termasuk diantaranya Nabi sering dicaci maki, tapi Nabi gak marah. Nabi diancam mau dibunuh, Nabi gak ngancam bunuh juga. Kalau kita misalnya lewat sini, ada yang ngancam kita 1-2 kali, 3 kali gak mau kemari lagi dah. Gak mau kemari lagi karena udah ada yang mengancam. Atau kita ke Masjid An-Nur ini ada yang meludahi dari atas, cuma 2 kali, 3 hari, 4 hari, seminggu, besok hari ke-7 kita bawain golok di orang. Betul apa? Ludahin, gak salah apa-apa diludahin. Tapi Nabi enggak. Bahkan beliau nengokin orang Yahudi yang meludahi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sudah sampai pada puncak Arafa ardallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihi, sudah ninggalin itu semua yang ada kasihan kepada umat manusia. Semua umat ini setelah Nabi diutus adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang menerima, ada yang nggak menerima. Makanya zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka udah merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sekarang yang ada di Palestina, di Gaza. Mereka dibunuh, diancam, diusir dari rumahnya, gitu. Padahal rumahnya tanahnya. Nah, Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya itu ada hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ninggalin semua hartanya tuh. Gak bawa apa-apa ke Madinah, berjalan. Cuman karena perintah Allah dan Nabi dia ikut aja. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semua sahabat Nabi yang dijamin surga hijrah bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ninggalin kota yang sangat dicintainya. Ternyata sekarang kita lihat juga banyak orang-orang berbondong-bondong ninggalin tempat kelahirannya, ninggalin hartanya, ninggalin rumahnya karena diusir. Gitu. Kalau nggak diusir dibunuh, diancam dibunuh. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu dalam hatinya udah kenal Allah, udah kenal akhirat, udah kenal keadilan Allah. Makanya Nabi tidak marah terhadap orang yang tidak baik kepada Nabi Muhammad SAW. Qala al-Hasan rahimahullahu ta'ala, man arafa Allah ahabbahu wa man arafa dunya kariyahu. Kata Hasan al-Basri, beliau berkata, siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia akan mencintainya. Kenal, jadi kenal dulu. Makanya dalam istilah itu ada tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenal dulu. Kenal dari mana? Dari kita belajar, dari kita duduk bersama orang-orang soleh, dari kita membaca Al-Quran Karim dan mengkajinya, sehingga kenal apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man arafat dunya karihahu. Siapa yang mengenal dunia, dia membencinya. Ini membenci bukan berarti tidak memiliki. Jadi harus dibedakan persepsi antara membenci dan memiliki. Bahkan kita diperintahkan untuk mencari dunia.
Perintah ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah di dunia ini bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa juga bagian kita di dunia. Itu artinya kita diperintahkan untuk mencari dunia, menikmatinya. Jadi kalau jamaah ini ada yang punya uang banyak, nikmati. Makan kebuli, amin. Makan soto, habis itu kita makan durian, nikmatin. Karena semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa nih buah-buahan? Buat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir mah nggak direken. Sama seperti binatang itu juga dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi makannya orang yang beriman, mencari nafkahnya udah jihad, mencari nafkahnya jihad. Lalu memberi nafkah kepada istri dan anak itu infak terbaik. Karena infak kepada istri dan anak, insya Allah nggak ada riya, nggak ada sombong, nggak ada riya, nggak ada sombong, kecuali kepada fakir miskin janda. Nah, kalau kepada fakir miskin mungkin ada juga nyumbang ini, ada mungkin timbul riya, atau kepada janda mungkin ada riyanya, ada maksud yang lain. Kalau jandanya masih muda, itu lain lagi. Tapi kalau keluarga istri, kita mau ngomong sama siapa? Emang kewajiban. Nah, itulah infak yang terbaik yang kita berikan. Artinya kita harus cari dunia, tapi dunia ini kita tidak cintai, tapi kita benci. Kata Hasan al-Basri. Makanya dia biasa aja terhadap dunia. Karihahu, membencinya. Karena apa? Karena dunia ini biasanya melalaikan manusia dari ingat kepada Allah. Itu dia intinya. Jadi ketika kita sibuk dunia ini, akhirnya kita lupa. Yang biasanya kita sholat duha, karena sibuk berangkat kerja, lalu kita kerja jam 7, 8, 9, 10, jam 11, tiba-tiba setengah 12. Oh iya, astagfirullah, belum sholat duha. Gara-gara kerjaan banyak kali, sehingga lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengambil istinbat hukum. Kalau orang biasa sholat tahajud, lalu tiba-tiba suatu saat dia kelelahan yang capek karena pekerjaan dan sebagainya, sehingga tahajudnya dia kesiangan, bangun pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ulama boleh mengkodok sholat tahajud yang biasa kita lakukan, dikerjakan di waktu duha. Biasanya kita 4 rakaat misalnya, kita kerjakan tuh kodok sholat tahajud. Agar apa? Agar kita tetap istiqomah mengerjakan apa yang biasa kita kerjakan. Tapi itu kalau kita biasa bangun malam sholat tahajud, sholat witir. Kalau nggak biasa, ya nggak boleh kodok. Ntar setiap hari kodok. Nah, itu salah, kodok, Ustaz, kodok. Kodok apa? Tahajud semalam apa? Tidur. Nah, ini kodok alternatif terakhir. Kalau misalnya kita biasa, tiba-tiba kita sibuk atau kecapean, maka diperbolehkan kodok. Begitu juga duha. Nah, Nabi juga pernah mengkodok sholat duha. Tapi sholat zuhur karena sibuk dan sebagainya, menerima tamu delegasi dari negara-negara tetangga, sehingga nggak ada waktu lagi untuk sholat duha. Nabi habis sholat zuhur, sholat ba'diyah, kodok sholat duha. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata di dalam makalah-makalahnya. Ini Imam Syafi'i banyak makalah-makalahnya. Di antaranya yang paling kita kenal itu
itu safir tajid wadon amman tufariquhu wan sabtu sifa inna ladzal aishi fin nasabi inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu in sala taba wa illam yajri lam yatim. Safir tajid, kita diperintahkan untuk musafir. Kita sekarang ini walaupun musafirnya sedikit, sebentar atau enggak jauh, tapi musafir juga, jalan dari rumah ke masjid. Safir tajid wadon amman tufariquhu, kita akan menemui apa yang kita tinggalkan. Kita misalnya ke Mesir, kita belajar, kita ketemu teman-teman tuh yang di Indonesia kita tinggalin, ketemu lagi teman-teman yang ada di negara lain atau di tempat yang lain. Kita sekarang di musafir, pergi dari rumah ke masjid, lalu duduk kita ibadah dengan kita mendengarkan apa yang dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu kita ketemu saudara-saudara kita lagi. Aini qala Syafi'i radhiyallahu anhu, wa ma hiya illa jifah mustahilah 'alaiha kilabun hammuhunna istizabiha. Ini perumpamaan dunia itu seperti bangkai. Bangkai yang diperebutkan. Semua manusia itu memperebutkan dunia. Padahal dunia ini bagi al-arif billah, para hukama, orang-orang yang berdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jifah mustahilah. Itu hanya seonggok bangkai. Ya, kalau kita melihat bangkai pasti kita akan tinggalin. Nggak ada yang mau ngambil bangkai. Yang ada juga diambil, dibuang. Itu perumpamaan dunia. Alaiha kilabun hammuhunna istizabiha. Di atasnya ini ada anjing perumpamaannya. Yang anjing ini semua memperebutkan bangkai tersebut. Kita lihat sekarang, orang semua rebutin dunia. Ini caleg-caleg ngapain? Supaya jadi apa namanya itu, jadi anggota baik DPRD, DPR dan lain sebagainya. Jadi cari-cari itu semua. Sampai ada yang menghabiskan uang miliaran bagaimana. Enggak jadi, stres. Ada juga kemarin saya lihat di TV itu, enggak dipinjemin uang 50 miliar, bunuh istrinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah dunia ada dia. Jadi orang gelap semuanya. Makanya kita dunia kita harus cari, tapi jangan sampai kita dibutakan dengan dunia. Fa in tastanibuha kunta silman li ahliya. Kalau kita menjauh dari dunia, maka kita akan selamat dari dunia dan juga orang-orang yang ada di atasnya. Jadi orang tuh kumpul-kumpul semua macam-macam, merencanakan. Ini kalau kita yang udah jelas-jelas nih, kalau kita dulu sebelum merdeka ada yang jajah kita, betul nggak? 350 tahun dijajah, dirampas tanah kita, diambil semuanya, bahkan mungkin sampai sekarang juga, teman kita nggak sadar aja, dijajah semuanya. Ada juga yang terang-terangan sekarang kita lihat tuh dijajah. Saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, itu nggak tenang hidupnya karena dalam penjajahan. Buat apa mereka menjajah dunia? Ingin sepetak tanah. Jadi padahal umurnya berapa? Paling 63 tahun, 70 tahun. Sampai mungkin mentok-mentok ke 100 juga dari umur 90 koma. Kasur aja gak bisa ngapa-ngapain. Itulah dunia. Tapi mereka nggak ambil pelajaran dari Fir'aun, dari Haman, dari Abu Lahab, dari Abu Jahal, bahwa orang-orang yang zalim itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap aja mereka zalim gitu ya. Karena emang itulah dunia. Ada yang zalim, ada yang lurus, ada yang benar. Makanya kita diperintahkan oleh Allah melalui bait syair Imam Syafi'i,
Siapa yang menjauh dari dunia. Menjauh bukan berarti enggak memiliki. Wa in tajzibha naza'atka kilabiha. Seandainya kita ikut juga campur untuk memperebutkan dunia ini, maka kita akan juga berebut dengan yang tadi disebut oleh Imam Syafi'i, anjing-anjing yang memberikan atau yang memperebutkan bangkai tersebut. Artinya jangan sampai kita ini sibuk dengan dunia, akhirat kita lupakan. Karena dunia ini bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang bertakwa, bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemahaman, maka dia enggak senilai dengan sayap nyamuk dan gitu istilahnya. Atau kalau Imam Syafi'i mengatakan seperti bangkai aja. Makanya Imam Syafi'i ketika dia dari mana aja nih, Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza, di Gaza Palestina ya, Gaza Palestina. Lalu meninggal ayahnya usia 2 tahun dibawa ke Mekah. Di Mekah beliau belajar hafal Al-Quran. Lalu belajar lagi usia 9 tahun di kota Madinah. Bayang 9 tahun itu hafal ribuan hadis. Imam Syafi'i usia 15 tahun udah boleh memberikan fatwa. Gaza ini banyak ulama-ulama yang lahir di sana lalu menjadi ulama dunia. Di antaranya yang paling terkenal itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa qala Zunnun al-Misri, berkata Zunnun al-Misri, ini juga seorang sufi yang sangat luar biasa. Hidup kurang lebih tahun 180 Hijrah. Ini dari Mesir. Banyak juga makalah-makalahnya, perkataan-perkataan Zunnun al-Misri. Nah, sekarang ada juga al-Misri, Syekh Ahmad al-Misri, ini al-Misri dan lain sebagainya. Ini dulu ada seorang ulama bernama Zunnun al-Misri. Qala kullu khaifin min syai' haribun wa kullu raghibin qalibun wa kullu anisin billahi mustawhishun bil khalqi wallahu a'lam bishawab. Kullu khaifin, kata Zunnun al-Misri, setiap yang takut terhadap sesuatu, haribun minhu, maka dia lari darinya. Ay faman khafa min azabin nar amala amalan yub'iduhu minha. Nah, ini dijelaskan oleh ulama, siapa yang takut terhadap azab api neraka, maka dia beramal amalan yang menjauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang takut pasti akan menghindarinya. Takut disuntik, jangan ke dokter. Ada yang takut disuntik. Atau takut sakit, maka kita harus menjaga kesehatan kita. Takut ini kita hindari. Takut ada polisi, nggak pakai helm, kita biasanya kabur gitu. Ada polisi di depan, stop dulu. Ini siapa yang takut kepada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia beramal dengan amalan yang menjauhkan dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita awali pagi ini dengan bangun pagi, kita ambil air wudhu, kita sholat, itu semua amalan-amalan yang menyebabkan kita jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita takut terhadap api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam subuh ini banyak amalan-amalan yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diiming-imingi. Diiming-imingi 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu
tadi itu ada pembahasan nyambung lagi. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena dunia tadi itu seperti bangkai. Tapi kalau misalnya 2 rakaat itu nanti itu yang akan menyelamatkan kita di alam barzah, ketika sakaratul maut, ketika berada di padang mahsyar dan seterusnya. Itu 2 rakaat. Yang kedua, kalau kita bangun malam sholat subuh, kita dapat yang ketiga, dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini terus sampai hari kiamat. Itu berlaku, itu doa Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Kita sekarang berkah. Habis sholat duduk, dengerin apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita dapat ilmu. Itulah namanya berkah. Berkah ini bukan kita hanya mendapatkan uang, karena dapat uang belum tentu berkah. Tapi kalau kita ibadah dan duduk di majelis yang mulia, itulah hakikat keberkahan sesungguhnya. Berkah ya, berkah. Itu yang ketiga, dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Insyaallah siapa yang sholat sebelum subuh, sholat qobliyah subuh, sholat subuh, dia akan dapat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sepanjang hari itu dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu raghibin fi syai' talibun lahu, ay faman raghiba fil jannah amila amalan yuqarribuhu ilaih. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan mencari itu apa yang dicintainya. Ay siapa yang mencintai surga, maka dia beramal dengan amalan yang mendekatkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan kita nih, dari kita bangun tidur sampai tidur, bisa mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin kita jangan remehkan amalan-amalan yang kecil, karena bisa jadi itu penyebab kita masuk surga tertinggi di hadapan Allah Subhanahu. Kayak kita tadi bangun tidur mulai. Mungkin ada yang jam 3, ada yang setengah 4, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita masuk kamar mandi, doa lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita buang air kecil, ini kita ambil air wudu dan sebagainya. Kita keluar, doa lagi. Alhamdulillah ghufranaka. Jadi ada awalnya ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adzab wa 'afani. Semua amalan itu kita pakai pakaian baca doa. Minimal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangnya Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Nanti kita lepas pakaian kita lagi, baca doa lagi. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu semua ada doanya. Masuk rumah doa juga. Makan minum kita doa, nanti dapat berkat. Makan di rumah jangan lupa doa. Amin ya rabbal alamin. Amalan yuqarribuhu. Jadi bukan hanya amalan yang berat kayak puasa, haji, itu ya benar untuk membawa, tapi kadang-kadang atau jarang-jarang, atau enggak semuanya orang sanggup untuk berangkat haji, atau ada orang punya kemampuan puasa sunnah. Kalau Ramadan wajib, tapi kalau puasa sunnah enggak semuanya orang bisa. Tapi ada amalan-amalan itu yang ringan. Kalau itu kita kerjakan, insya Allah itu mendekatkan diri kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca dari kitab yang mulia ini dapat tempat di hati kita,
dapat memotivasi kita untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita dan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.